Iya kok sing maning ngene Gus. Kayak Gus RSL e double. Kita hitung-hitung lah liburan iki. Ayo mulai. Rabbi israh li sadri
Pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturiga, beliau Ibu Dr. Haja Rizal Vita Hapsari, SPD MA. Dan yang kami tadiri, Al-Ustaz Rizky Asfianuddin, Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, Ustazah Cahyani Umi Imarah, dan Ustazah Fitri Nur Aini, yang kami nanti-nantikan barokah ilmunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang kami banggakan, para jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Waturiga beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara, saya atas nama Yuanita dan saya atas nama Sahini akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi, 3. Sambutan ketua panitia, 4. Tausiah, 5. Doa dan penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umum kita bersama-sama. Biniyatin ridhohi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqi wa hidayati wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Nurdiana Pratiwi. Kepadanya kami persilakan.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Dewi Altafunisa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya tagini Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, Ustaz Alvin, Ustazah yang saya tagini Al-Ustaz Rizky Asyanuddin, Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, Ustazah Cahyani Umi Imaroh, dan Ustazah Siti Nur Aini yang saya nantikan barokah ilmunya, dan jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Matulingga serta santriwan-santriwati yang berbahagia. Saya selaku Ketua Panitia berterima kasih atas kehadirannya semua. Semoga acara muhadharah pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Marilah kita jadikan acara muhadharah ini sebagai sarana untuk melatih keberanian, kepercayaan diri, dan mampu berbicara di depan umum. Saya sadar semua ini hanyalah proses belajar, dan saya meminta maaf atas kesalahan, kekurangan yang masih belum maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kini digelar acara yang kita nantikan, yaitu tausiah. Tausiah yang pertama akan dibawakan oleh Farida Safarania dari Desa Paturuan. Kepadanya kami persilakan. Yang saya hormati Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Matulingga, beliau Ibu Dr. Hajar Rizalfita Hapsari, SPDMM. Yang saya takdimi Al-Ustaz Rizky Asyanuddin, Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, Ustazah Cahyani Umi Imara, dan Ustazah Fitri Nur Aini yang saya nantikan
Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini ingin bertausiah tentang tema meraih kesuksesan melalui jalan ridho orang tua dan guru. Di sini saya ingin bertanya kepada santriwan-santriwati sekalian, siapa yang hidupnya ingin sukses, tenang dan rezekinya lancar? Pasti di sini semua menginginkannya, bukan? Tapi banyak orang yang mengetahui bahwa sukses itu yaitu hanya orang yang bekerja keras dan belajar siang malam. Padahal ada dua jalur pintas yang telah Allah siapkan di dunia ini. Yang pertama dan paling utama yaitu adalah orang tua. Mari kita renungi bersama, kapan terakhir kali kita mengabaikan pesan orang tua? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan ridhonya kepada ridho mereka dan telah meletakkan murkanya kepada murka mereka. Jika hari ini urusan kita terasa sulit, hafalan kita terasa susah, hati kita gelisah, dan rezeki kita seret, mari kita renungi bersama, kapan terakhir kali kita membuat mereka tersenyum? Kapan terakhir kali kita membuat orang tua kita bahagia? Maka bahagiakanlah mereka, karena Allah akan membukakan pintu kemudahan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang kedua? Yang kedua yaitu adalah guru kita. Mengapa harus guru? Karena guru adalah orang tua rohani kita. Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim pasal keempat mengingatkan dengan tegas bahwa seorang murid yang meremehkan gurunya, maka Allah akan mengujinya dengan hilangnya kemanfaatan ilmu. Ilmu yang tidak bermanfaat yaitu adalah ilmu yang hanya ada di dalam kepala. Tapi ilmu tersebut tidak bisa menuju pemiliknya melalui pintu kebaikan. Menghormati guru bukan untuk keuntungan sang guru, melainkan demi menjaga kesucian ilmu yang berada di dalam dada kita. Maka santriwan-santriwati sekalian, mari kita bawa pulang satu pelajaran penting hari ini. Jadilah orang yang menghormati. Jadilah orang yang sayang kepada orang tua dan tajam kepada guru. Maka niscaya dunia dan akhirat akan mengejarmu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang kedua akan dibawakan oleh Lastri Adnisa dari Desa Cibalong. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pembina dan ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya hormati pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturingkal, beliau Ibu Dr. Hajari Safita Absari SPD MM. Yang saya takdimi Al-Ustaz Rizky Asfianudi, Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, Ustaz Cahyani Umi Imara, dan Ustaz Fitri Nur Aini yang saya nantikan berkah ilmunya. Serta yang saya banggakan jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Waturingkal dan santriwan-santriwati yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi lewat tema ridho orang tua adalah ridho Allah. Pernahkah kita merasa heran mengapa ada orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, tetapi rezekinya selalu sempit dan hidupnya dirasa kurang tenang? Bisa jadi ada satu pintu keberkahan utama yang sering kita abaikan, yaitu hubungan kita dengan orang tua kita. Di dalam Al-Quran, perintah berbuat baik kepada orang tua sering disandingkan langsung dengan perintah beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW memberikan garis tegas melalui sabda beliau, yaitu ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa luar biasanya kedudukan mereka. Ada 3 poin bagaimana pentingnya ridho Allah terkait erat dengan ridho orang tua. Yang pertama, posisi istimewa dan bahaya durhaka. Orang tua berbuat baik kepada orang tua adalah amal yang paling dicintai Allah. Sebaliknya durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar. Yang kedua, bentuk nyata mencari ridho orang tua. Mencari ridho orang tua bukanlah hal yang rumit. Contohnya bisa dimulai dari hal-hal kecil, yaitu bertutur kata dengan lembut, melayani dengan ikhlas, dan mendoakan mereka. Yang ketiga, buah manis dari ridho orang tua. Anak yang mendapatkan ridho orang tuanya akan merasakan kemudahan yang tak disangka-sangka dalam hidupnya, yaitu pintu-pintu rezeki yang terbuka, hati menjadi tenang, dan hidup dipenuhi keberkahan. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, selama orang masih ada di dunia, mereka adalah tiket pas menuju surga Allah. Jangan tunggu mereka tiada baru kita menyesal. Saat pulang, datangi mereka, cium tangan mereka, dan minta maaflah atas kesilapan kita. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita untuk berbakti kepada orang tua dan melimpahkan rahmat-Nya serta meridhoi setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya kami mengucapkan terima kasih. Tausiah yang ketiga akan dibawakan oleh Yudi Nur Aini dari Desa Kedung Reja. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang terhormat Pembina dan Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Maturida, beliau Ibu Dr. Haja Risa Vita Hapsari, SPD MM. Yang saya taklimi Al-Ustaz Rizky Asyadudi, Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, dan Ustaz saya Umi Imara, dan Ustaz Fitri Nur Aini, yang saya nantikan barokah ilmunya. Amin. Yang saya banggakan jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Maturida, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Qaryah Insyaallah mulia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah tentang mencari ilmu dan memuliakan ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu bukan hanya sekedar belajar, hendaknya diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kebodohan, sekadar pengingat tetapi kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam kitab Talim Al-Mu'allim, Imam Al-Sunusi juga menjelaskan bahwa langkah pertama dalam menuntut ilmu adalah meluruskan niat belajar. Hendaknya diniatkan untuk mencari ridha Allah dan menghilangkan kebodohan dan menghidupkan agama, bukan untuk mencari pujian atau kedudukan. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa ilmu akan membawa keberkahan jika disertai dengan adab. Di antaranya yaitu menghormati guru, memuliakan adab, menjaga sopan santun dalam majelis ilmu, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dalam kitab Minhajul Al-Muta'allim juga dijelaskan bahwa seseorang menuntut ilmu harus memiliki akhlak yang baik, akhlak kepada guru maupun kepada teman. Sebab ilmu bukan hanya dipelajari, tetapi juga diwariskan melalui adab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya sekedar dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Sebab ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya sekedar dihafalkan tetapi dipelajari. Seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati, semakin baik akhlaknya, dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang mencintai ilmu, memuliakan ilmu, menghormati guru, dan diberi ilmu yang bermanfaat serta untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang terakhir akan dibawakan oleh Ana Agustina dari Desa Cibondo. Kepadanya kami persilakan.
yang saya Ketua dan Pembina Pondok Pesantren Darussalam Al-Fatah yang saya hormati Ketua. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Darussalam Watuwengkar, beliau Ibu Dr. Hajar Sekitar Salih SPDM, yang saya tazimi Al-Ustaz Al-Asbahudi, Ustaz Alvin Kasaputra, Ustazah Sayyidina Umarah, dan Ustazah Putri Nuraini yang saya nantikan bapak ilmunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad ini. Bagi saya di sini akan mengklasikan singkat mengenai waktu dan menjaga keistiqomahan. Teman-teman santri yang berbahagia, kehidupan kita di pondok itu bukan hanya ditentukan kecerdasan atau otak. Ada dua poin yang kita sering lupakan, mengingat waktu dan menjaga keistiqomahan. Poin pertama, mengingat waktu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Asr, manajemen waktu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengenai waktu? Karena waktu yang berlalu tidak akan bisa berputar kembali. Santri yang susah adalah santri yang disiplin. Santri yang susah adalah santri yang tunduk, santri yang memaksa dirinya tunduk pada jadwal pondok, bukan tunduk pada rasa malasnya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, poin kedua adalah menjaga keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Husn ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini adalah ayat yang mengingat santri yang di santri yang istiqomah, santri yang rajin berjamaah, yang rajin menghafal walaupun dirinya sedang lelah ataupun jenuh.
malaikat malaikat untuk menjaga masa depan. Mengingat sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ferian Aulia. Kepadanya kami persilakan. Iya bener, coba nggak denger apa? Jadi kayak gini. Aman. Apa yang jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekian dari kami. Wassalam.